Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang Ana akan membahas, Anda bisa buka di halaman 13. Ana akan membahas tentang, hari ini kita tentang kalor ya. Kalor, apa sih kalor? Anda bisa tandai di sini. Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang suhu lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Oke, perlu Anda ketahui bahwa kalor itu merupakan sebuah energi. Kalor memiliki simbol yaitu Q besar. Satuannya apa? Satuannya Joule atau J besar. Ya. Sekarang, ke bawah deh. Oke. Selanjutnya adalah terkait kalor dan perubahan suhu benda. Oke. Antuna pernah nggak sih misalnya Antuna tuh tangan Antuna gosok kencang, nah yang lama-lama jadi yang lama-lama biasa tuh misalnya Antuna lagi kehujanan dingin, nah terus Antuna gosok tangan Antuna, nanti kan lama-lama jadi hangat ya. Nah gosokan itu menyebabkan tangan Antuna ini menyerap kalor, gitu, menyerap energi panas sehingga Antuna merasa hangat. Oke, nah terus pernah nggak sih kepikirkan kira-kira berapa ya besar energi kalor yang Ana serap gitu saat Ana menggosokkan tangan? Ya, itu bisa dihitung, Nah, dengan rumus tentunya. Jadi untuk kalor ada 3 rumus yang harus diketahui ya. Pertama, Q sama dengan MC delta T. Ini T-nya harusnya T besar ya, bukan T kecil. Ini juga harusnya T besar. Mana itu Mas B? Oke, ini harusnya T-nya T besar. Oke. Ya, oke, pelan besar. Nah, di sini Q sama dengan ada rumusnya. Ini rumus kalor Q sama dengan MC delta T. Ini T-nya harusnya T besar. Ini juga harusnya T besar. Oke, sekarang ini Ana coret dulu ya. Ini harusnya rumusnya Q sama dengan MC delta T. Ya, ini harusnya bukannya T kecil tapi T besar, delta T. Oke. Q itu apa sih? Kalor yang dibutuhkan. Satuannya apa? Joule atau J besar. C kecil itu apa? Kalor jenis. Ya, kalor yang dibutuhkan untuk menaiki suhu tergantung pada jenis benda. Kalor jenis ini jumlahnya tergantung pada masing-masing benda dan sudah tetap. Kalor jenis pada air, pada minyak, pada alkohol itu beda. Atau juga pada besi, pada tembaga itu kalor jenis bendanya beda. Oke, kalor jenis satuannya adalah Joule per kilogram derajat Celcius. Massa benda ya satuannya kilogram. Kenaikan suhu atau delta T satuannya adalah derajat Celcius. Oke.
Terus juga ada rumus di sini Q. Agak nyempil ya, coba anak. Nah, Q di sini ada Q sama dengan M kali U dan Q sama dengan M kali L. Ustazah kok rumusnya banyak banget ya, ada 3 ya? 1, 2, 3. Mana bingung nih? Nah, tenang, jangan bingung dulu. Rumus kedua ini, ya anak kasih tahu dulu. Untuk Q kan sama-sama kalor ya. Tuh, kalor jenis satuannya joule. M ini massa, satuannya kilogram. U yang berbeda. U besar adalah kalor uap, satuannya joule per kilogram. Nah, L adalah kalor lebur, satuannya adalah joule per kilogram. Nah, kalor uap ini kapan sih kalor uap? Nah, kalor uap ini saat benda ada di suhu 100 derajat Celcius. Kalor lebur itu saat benda ada di suhu 0 derajat Celcius. Maksudnya apa sih, Ustazah? Nah, pernah nggak kalian itu misalnya masak air nih gitu. Nah, pas di 100 derajat nanti air itu akan menguap. Ya, mendidih kan tuh, air mendidih terus dia menguap. Buktinya menguap apa? Kalau misalnya Antuna masak air terus airnya ditutup, ditutup, pancinya ditutup, nah nanti kan tutupnya itu akan banyak butiran-butiran air ya. Nah, itu sebenarnya butiran-butiran air itu adalah datang dari si air yang dipanaskan itu, dari penguapan air yang dipanaskan terus nyangkut ke tutup pancinya itu. Gitu. Makanya juga kalau misalnya kita masak air terus dia mendidih, lama-kelamaan kalau misalnya kita lupa matiin kompor, nanti airnya itu lama-kelamaan akan kering kan. Nah, itu dia airnya kemana? Nah, sebenarnya airnya itu menguap. Gitu. Nah, proses saat itu, nah air yang menguap, saat posisi air menguap, kalau kita mau menghitung kalornya, yaitu menggunakan M kali U saat posisi derajat Celcius. Nah, terus kalor lebur itu apa sih? Sebenarnya ini kan ada L ya, kalor lebur. Kalor lebur itu kalau misalnya benda yang sudah mulai berubah mencair, ya, misalnya es batu yang sudah mulai mencair tapi suhunya masih tetap 0 derajat. Perhatikan kalau yang namanya lebur itu, kalau kalor lebur, posisi gimana saat menggunakan kalor lebur itu, kalau misalnya benda itu sudah mencair tapi dia tetap posisinya masih 0 derajat Celcius. Terus gimana dong Ustazah? Gampang, cara membedakannya ada di soal. Kalau misalnya di soal yang dikasih tahu suhunya nih, misalnya dari suhu air atau misalnya tembaga dari suhu 10 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius, berapa kalornya? Nah, kalau misalnya ada kayak gitu kata-kata suhu awal, suhu akhir, Antuna pakai yang ini. I sama dengan MC delta T. Tapi kalau misalnya ada kata-kata menguap, misalnya kalor uap air sekian, berarti Antuna pakai rumus Q sama dengan M kali U. Kalau misalnya ada kata-kata melebur atau menggunakan kalor lebur, itu nanti Antuna pakai Q sama dengan M kali L. Ini paham ya? Oke. Sekarang yuk next ke halaman selanjutnya. Nah, oke. Sekarang ada macam-macam perubahan wujud. Oke,
perubahan wujud, sebetulnya wujud benda itu ada banyak ya, nggak cuma padat, cair, gas. Cuman yang Antuna cukup tahu yaitu tiga ini dulu aja, padat, cair, gas. Oke, sekarang nih, udah di sini ada yang keliru ya. Kayak kita perbaiki sama-sama ya. Misalnya di sini, dari padat ke cair, itu namanya bukan membeku, tapi mencair atau melebur. Di sini. Nah, terus dari cair ke padat itu bukan melebur, tapi membeku. Oke, sekarang perubahan benda dari cair ke gas itu bukan mengembun, tapi menguap. Nah, terus perubahan dari gas ke cair bukan menguap, tapi mengembun. Oke, sekarang lagi yuk. Dari padat ke gas itu bukan mengkristal, tapi menyublim. Ini kebalikannya nih, balik ya. Nah, dan dari gas ke padat itu baru yang namanya mengkristal. Mengkristal. Oke, ya ini harus dirubah, jangan lupa. Ya, jadi nanti kalau misalnya ada soal yang menanyakan itu, Antuna sudah tahu. Oke, sekarang ada perubahan wujud zat yang memerlukan kalor dan perubahan wujud zat yang melepaskan kalor. Maksudnya apa sih? Nah, perubahan wujud zat yang memerlukan kalor itu dia yang menyerap panas. Ya, kayak misalnya dari padat ke cair, nah itu kan menyerap panas ya, sehingga benda itu mencair gitu. Kalau misalnya perubahan wujud zat yang melepas kalor, artinya dia melepaskan panas gitu. Jadi suhunya nanti berkurang. Misalnya kayak dari cair, dari air ke batu es. Nah itu kan dia membeku ya, suhunya kan si esnya itu dingin ya. Nah panasnya berkurang kan. Nah itu artinya dia melepaskan kalor atau melepaskan panas. Nah perubahan wujud zat yang memerlukan panas itu ada mencair, menguap, menyublim. Perubahan wujud zat yang melepaskan kalor itu ada membeku, mengkristal, dan mengembun. Oke. Sekarang perpindahan kalor. Perpindahan kalor itu ada tiga. Ada konduksi, terus ada yang namanya konveksi, dan ada yang namanya radiasi. Konduksi itu apa sih? Nah, konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat tanpa disertai perpindahan partikel karena adanya perbedaan suhu. Benda yang jenisnya berbeda memiliki kemampuan menghantarkan panas secara konduksi yang berbeda. Nah, konduksi itu apa sih? Nah, intinya kan itu ya. Kok kayaknya bahasanya rumit banget tuh, Ustazah. Contoh konduksi. Anak kasih contoh. Jadi, konduksi itu misalnya ada sebuah batang besi ya. Ini dia kita pegang. Jadi di sini kita pegang. Nah, di sini kita kasih lilin. Nah, kita kasih lilin. Nah, kan awalnya panasnya di sini aja ya. Di sini. Nah, karena benda ini menghantarkan panas, maka panasnya yang hanya di sini lama-lama jadi ke sini. Nah, lama-lama ke tangan antum. Nah, terus lama-lama kita panasan pastinya. Ini peristiwa ini yang disebut konduksi. Jadi saat misalnya benda yang dipanaskan ujungnya, lalu ujung lainnya atau bagian lainnya akan ikut panas juga. Ini namanya konduksi. Oke. Lalu konveksi. Konveksi ini bukan
bukan pembuatan atau pabrik kainnya atau pabrik pakaian, bukan. Konveksi adalah perpindahan kalor pada suatu zat yang disertai perpindahan partikel-partikel zatnya. Jadi contoh konveksi itu air yang dipanaskan. Ya, ingat aja contoh konveksi itu adalah air yang dipanaskan. Tadi contoh konduksi adalah batang besi yang dipanaskan ujungnya sehingga bagian lainnya pun ikut panas. Sekarang radiasi. Radiasi ini adalah penghantar panas tanpa perantara. Misal, nih ada yang lagi bakar bikin api unggun. Nah, terus dia posisinya tangannya didekatkan api unggun. Lama-kelamaan tangannya akan hangat kan? Kenapa? Karena di situ terjadi peristiwa radiasi, yaitu penghantar panas tanpa perantara. Jadi si panas ini langsung menghantarkan ke tangan si anak ini sehingga anak itu menjadi panas. Terus misalnya kayak orang yang sedang menjemur pakaian di bawah sinar matahari, lama-kelamaan kan pakaian itu akan kering ya, nah, akan hangat gitu. Nah, itu contoh peristiwa dari radiasi. Nah, di sini mudah-mudahan paham ya apa yang Anda jelaskan. Lalu selanjutnya ya, kita akan masuk terkait tentang luapan energi. Sebenarnya ini antumnya cukup dibaca-baca aja sih, karena Anda nggak terlalu menginginkan untuk energi ini. Gitu. Energi itu kayak macam-macam, ada potensial, kinetik, kimia, dan listrik. Apa sih energi potensial? Energi potensial itu energi yang ada saat benda itu ada di posisi ketinggian tertentu. Ya, misalnya si anak ini, kan berdiri di sini ya. Nah, terus ada lagi nih anak kedua berdiri di sini. Nah, tinggian siapa? Tinggian anak ini kan? Berarti energi potensial anak yang di atas ini lebih besar dari energi potensial anak yang di bawah. Gitu. Kenapa? Karena energi potensial itu besarnya itu tergantung dari ketinggian anak. Gitu. Nah, terus saat ini kan benda nih, ini benda, terus bola ya, terus yang awalnya diam, terus didorong sehingga bergerak. Nah, saat dia bergerak, energi kinetik benda ini akan bertambah. Kenapa? Karena energi kinetik ini akan muncul itu tergantung dari gerak dari suatu benda. Gitu. Oke. Tinggal dibaca-baca aja. Nah, ini contoh sumber energi yang tak terbarukan. Ada hasil tambang, ada nuklir, ada apa lagi nih? Udah contohnya 2 aja. Apa sih energi tak terbarukan? Energi tak terbarukan ini adalah energi yang kalau misalnya habis, dia udah nggak bisa dibuat lagi. Ya, kayak misalnya gas bumi, ini sumber energi ya, sumber energi. Gas bumi, batu bara, terus minyak. Nah, ini kan ada di bumi nih, jumlahnya sangat banyak. Tapi kalau misalnya dia tidak bisa diperbaharui lagi. Artinya kalau misalnya stok batu bara di bumi ini habis, ya udah kita nggak bisa bikin batu bara lagi. Gitu. Itu namanya sumber energi tak terbarukan. Terus ada sumber energi terbarukan, yaitu matahari, energi listrik tenaga air, ada angin, sama energi tidak. Ini adalah termasuk energi yang dapat diperbarukan. Artinya ada lagi. Sekarang makanan sebagai sumber energi banyak banget. Ada karbohidrat, ada
protein, ada vitamin, ya ada lemak juga sebenarnya termasuk dalam sumber energi dalam tubuh. Cuman jangan kebanyakan. Kalau kebanyakan nanti timbulnya antuna tidak sehat. Ya. Karena segala sesuatu yang berlebihan itu adalah tidak baik. Oke. Sekarang kalau misalnya perubahan energi, sebenarnya kayak sama aja materinya, kayak yang contoh yang antum pernah pelajari di SD, kayak misalnya kipas angin itu energi listrik menjadi energi gerak, terus radio dari energi listrik menjadi energi bumi, senter yang menggunakan baterai itu dari energi kimia ke energi cahaya, kayak gitu ya intinya. Sama aja. Jadi anturnya cukup coba diingat-ingat perubahan energi ya. Udah sih materi kita sampai situ aja. Kalau misalnya nih misalnya contoh nih, ketika alat tersebut sedang digunakan, ini kan kompor ya, kompor minyak. Dari mana sih awalnya perubahan energi itu? Dari apa? Dari kimia. Kenapa dari kimia? Nah, kan dia berawal dari minyak tanah. Nah, di minyak tanah itu pasti ada zat-zat kimianya yang nanti dia bisa bereaksi sama api. Nah, kan timbullah tuh cahaya ya, keluar api. Api itu kan ada cahayanya. Nah, berarti dari energi kimia ke energi cahaya, terus nanti menjadi energi panah. Nah, ini perubahan-perubahan energi pada kompor. Kayak gitu. Ya, pelajaran SD. Terus misalnya nih, peristiwa energi itu ada yang tentang fotosintesis dan respirasi. Fotosintesis itu proses memerlukan proses makanan ya, itu perubahan memerlukan makanan pada tumbuhan. Ya, dia perlu yang namanya proses fotosintesis. Jadi tumbuhan itu butuh karbohidrat dan air untuk menghasilkan glukosa dan oksigen. Itu. Lalu ada proses respirasi, yaitu adalah energi yang tersimpan dalam zat sumber energi melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen. Respirasi ini intinya pernapasan, gitu ya, proses pernapasan. Udah, untuk itu mas lebihnya soal-soal aja ya, gitu ya. Nah, itu ya. Jadi coba diingat-ingat proses perubahan energi pada benda yang sama kayak kelas 6. Nah itu sama sih intinya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Mudah-mudahan ini kerekam ya. Anak kesel banget kalau nggak kerekam ya tadi ya. Seperti afwan ya. Jadi kita harus rekam lagi. Apa? Mudah-mudahan ilmunya tambah nambah, tambah nyambung ya. Syukran, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.